Ya ampun, benar-benar gak ada takutnya pemuda Aceh ini. Semua rahasia penting Rizik dibongkar olehnya. Karena Bung Rizik ini saya tahu setelah 98 pasca aksi 98 beliau baru muncul gitu ya. Sebelum-sebelumnya entah di mana saya nggak tahu. Kemudian setelah tsunami Aceh, kemudian beliau jadi relawan tsunami, bukan relawan perang ya. Nah setelah perang damai berbondong-bondong pengikut mereka, bahkan dari mulut dia sendiri menyatakan bahwa dia berperang di dalam perdamaian Aceh, dan saya tidak percaya itu ya. Mereka seperti polisi India, udah selesai semua baru mereka datang sebagai pahlawan, kecuali buyut ente Jik Utsman. Kalau si Utsman ya bergabung dengan Belanda ya. Allahu Akbar. Maka itu saya minta saudara, sekali lagi, Aceh ini modal dan modal bagi bangsa Indonesia. Betul? Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain, maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah. Itu anak TK di sini pun tahu Jik, nggak perlu ente jelasin. Jadi begini Jik, Indonesia tidak dijajah 350 tahun, enggak. Beberapa tahun yang lalu si Rizik pernah ke Aceh, ngoles madu di punggung sebagian pengikutnya di sini ya. Artinya ngebual di sini. Bagi pengikutnya itu merupakan firman ataupun fatwa ya. Bagi gua hanya bualan-bualan kosong dan madu diolesin di sini. Gimana mau jilatnya? Nggak akan kena lidah kita, Jik. Nggak akan, Jik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Beberapa tahun yang lalu si Rizik pernah ke Aceh, ngoles madu di punggung sebagian pengikutnya di sini ya. Artinya ngebual di sini. Bagi pengikutnya itu merupakan firman ataupun fatwa ya. Bagi gua hanya bualan-bualan kosong dan madu diolesin di sini. Gimana mau jilatnya? Nggak akan kena lidah kita, Jik. Nggak akan, Jik. Sangat tegas TIJ sebut Rizik pembual. Ya, gue putar dulu ya Jik ya. Mohon maaf ya, saya duduk begini ya. Betul, betul. Maka itu saudara, Aceh harus memimpin Indonesia. Aceh harus menjajah Indonesia, saudara. Takbir. Nggak harus kali. Akhirnya sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Allahu Akbar. Maka itu saya minta saudara, sekali lagi, Aceh ini modal dan modal bagi bangsa Indonesia, saudara. Betul? Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain, maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah. Itu anak TK di sini pun tahu Jik. Nggak perlu ente jelasin. Lagi-lagi Rizik kena mental. Saudara, hampir 300 tahun, tapi ada Aceh yang maju ke depan. Nggak, Indonesia nggak dijajah hampir 300 tahun. Bahkan fakta sejarah Indonesia dijajah 350 tahun itu menurut saya adalah informasi yang hoax ya. Yang pertama, mengingat Indonesia usianya baru 77 tahun. Bahkan Nusantara pun tidak dijajah segitu lama. Kenapa?
Karena waktu itu ada aksi perlawanan, kecuali buyut ente, Jik, Utsman. Nah, kalau si Utsman ya bergabung dengan Belanda ya. Ya ampun, TEJ sebut buyutnya Rizik bergabung dengan Belanda. Itu kan ada perlawanan di setiap daerah di seluruh Nusantara sebelum mereka menguasai benteng-benteng kerajaan. Tentu ada perlawanan. Saya rasa nggak sampai lah 350 tahun. Saya nggak percaya. Kalian mau percaya silahkan. Saya nggak percaya. Apalagi di Aceh. Di Aceh itu sampai Indonesia sudah diproklamirkan kemerdekaannya, itu belum pernah terjajah, tapi masih dalam perlawanan. Ya, perlawanan sampai mati. Jadi nggak sempat dijajah. Dijajah itu artinya kita tunduk dan takluk kepada Belanda. Benar-benar masuk akal penjelasan TEJ ini. Tunduk dan takluk kepada penjajah. Seperti yang dilakukan oleh Menir Utsman, cari aman. Jadi begini, Jik, Indonesia tidak dijajah 350 tahun, enggak. Ternyata begini ceritanya, pantas saja. Di Aceh kependudukan Belanda cuma sekitar 65 tahun. Itu pun perang, dan agresi pertama itu menumbangkan banyak jenderal mereka. Kemudian di saat fase-fase terakhir ada seseorang yang membentuk sebuah korps yang namanya Korps Marsose ya. Disitulah orang-orang lokal direkrut, ada orang Afrika juga di dalamnya untuk menyerang pejuang. Yang paling banyak ya pengkhianat-pengkhianat yang ada di dalam negeri kita sendiri. Tidak mesti yang kata kalian dari Yaman, dari lokal juga ada. Ya, itu menurut pemahaman saya. Mari kita simak lagi. Rizik dan para kadrun harus nonton video ini. Karena Bung Rizik ini saya tahu setelah 98 pasca aksi 98 beliau baru muncul gitu ya. Sebelum-sebelumnya entah di mana saya nggak tahu. Kemudian setelah tsunami Aceh, kemudian beliau jadi relawan tsunami, bukan relawan perang ya. Nah, setelah perang damai berbondong-bondong pengikut mereka, bahkan dari mulut dia sendiri menyatakan bahwa dia berperang di dalam perdamaian Aceh, dan saya tidak percaya itu. Ya, mereka seperti polisi India, udah selesai semua, baru mereka datang sebagai pahlawan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.